Waktu itu badan kurus banget, Ceritanya banyak yang kayak begini nih. Iya, sering dibully. Aduh. Ya kan? Terus kebetulan juga gue nemuin anak usia 18 tahun. 18 tahun? Ya, namanya nggak perlu gue sebutin. Oke. Cuci darah. 18 tahun, 18 cuci darah. Cuci darah. Gara-garanya keseringan biasa-biasa aja, kemungkinan itu patah kaki. Wow. Udah dia bilang itu dislokasi. Itu paling fatal. Dislokasi paling fatal yang dia pernah temuin selama Patah. 112 kasus. Patah. Pasti patah. Lihatlah isi dapurmu itu, maksud gue gitu. Gue goreng sendiri. Kalau misalnya nih bertamu di rumah teman gitu kan. Lu bawa penggorengan sendiri? Bukan. Ngopi. Video ini dipersembahkan oleh Gorfit Up Your Level. Iya, ini punya gue udah ini stikernya udah hilang. Sama? Hah? Sama yang mana? Sama ini? Oh, lu pernah dapet stiker ya? Ya kan dua-duanya. Oh iya. Dua-duanya dapat. Ya udah tintar tim, kasih stikernya aja, nggak usah kasih stiker sama gelasnya. Janganlah, masa tulisannya Vite doang? Gorfit nggak ada. Ini udah kita udah mulai nih, udah on nih. Oke, siap. Apa kabar? Sehat, bro. Aduh, thank you ya udah datang lagi ke podcastnya Majalah Fitness. Pasti. Mau disapa dulu nggak sahabat-sahabat Majalah Fitness? Majalah Fitness. Sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Nggak perlu lah ya, udah pada tahu lah. Oh iya. Nggak, bercanda. Jadi kita hari ini ketemu sama Coach Yohanes. Alhamdulillah ya, gue seneng nih Coach. Karena lu bisa menyempatkan waktu. Nih beliau sibuknya luar biasa nih sahabat Majalah Fitness. Karena yang gue dengar, bukan gue dengar sih Coach, gue tuh nge-spill lu mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Lu kayaknya sibuk banget selain nge-gym. Betul. Nge-gym masih di tempat yang sama? Masih tempat yang sama, terus... Sebutin aja, nggak usah diomongin. Oh, nggak apa-apa. Masih di Osborne Corbuzier, di daerah Fatmawati. Sahabat Majalah Fitness, kalau mau ketemu sama Coach Yohanes, itu bisa ketemu di hari apa? Setiap hari everyday di sana atau ada beberapa hari aja? Senin sampai Jumat sih. Senin sampai Jumat, pagi, siang, sore? Sore. Di Osborne Gym, Deddy Corbuzier, itu Jakarta Selatan ya? Daerah Jakarta Selatan, Fatmawati. Tuh, sahabat Majalah Fitness, kalau mau ketemu sama Coach Yohanes, bisa langsung tuh samperin itu Osborne yang di Fatmawati. Mau ngapain nyamperin saya? Kan kali mau foto bareng gitu. Bukan Coach, maksud gue gini, gue nge-branding juga. Oke. Kali aja dari sahabat Majalah Fitness yang mungkin ada di daerah selatan itu pengen PT. Oke, Ya boleh. Personal trainer masih kan? Masih dong. Nah, Masih itu dong. maksud gue. Jadi ketika lu bisa menginformasikan posisi lu ada di mana, gue setiap hari apa ada di Osborne ya, lu bisa ketemu sahabat Majalah Fitness bisa ketemu. Pertanyaan pertama buat Coach Yohanes, sedikit cerita singkat sampai kenal yang namanya dunia fitness, nge-gym deh, jadi anak gym. Itu awalnya dari gimana tuh Coach? Waktu itu badan kurus banget, Ceritanya banyak yang kayak begini nih. Iya, sering dibully. Aduh. Ya kan? Terus kebetulan juga gue bekas atlet wushu. Jangan bekas dong, kalau bekas tuh kayaknya gue nggak enak banget. Mantan atlet wushu. Terus tahun berapa tuh wushu? 2010 terakhir. 2010. Terakhir 2010. Terus kelihatan kok kurus-kurus aja, nggak ada nggak ada gairah hidup gitu. Karena kan emang waktu itu kan disuruh benar-benar diet ketat di berat 52 kg. 52? 52. Itu waktu jadi atlet wushu? Ya, 52, terus 56 paling topnya lah. Oke. Terus dari situ kepengen untuk naikin massa otot, ya akhirnya nge-gym. Walaupun di Pilates juga tetap angkat beban, cuman kan nggak se-effort bodybuilder gitu kan. Binaraga. Jadi menetapkan untuk oke lah naikin massa otot kayak gitu. Sorry Coach, gue potong. Berarti pada saat
awal karir itu malah bukan ada di industri fitness. Bukan. Justru malah di cabang olahraga lain yaitu di wushu. Iya, betul. Nah, dengan tinggi lu ada kali 175, 172. 172, Iya. terus berat tuh cuma 55. 50, Ya wajar lah. 55 lah. 52 sampai 55 wajar lah. Itu terbilang kurus banget. Kurus. Itu memang rules-nya wushu atau gimana? Dengan berat badan Karena segitu? emang waktu itu dapat kelasnya di kelas berat 52 kg. Oke, paham. Akhirnya memutuskan untuk menaikkan massa otot. Betul. Tapi di pelatnas atau di tempat wushu itu pada saat itu masih ada alat-alat Ya, karena kan kita tetap, buat beban tuh ada. ya, karena kan untuk penguatan otot kaki, terus kita untuk di wushu itu kan di sanda itu kan ada bantingan, jadi harus menguatkan kaki untuk ngebanting lawan kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk menaikkan massa otot, masuklah ke Bodybuilder, iya, gym, ke binaraga, ke gym, bodybuilder. untuk lebih fokus lagi. Oke, lanjut coach. Setelah merasakan, berarti 2010 terakhir Iya, wushu. terakhir. Mulai masuk ke industri binaraga, bodybuildernya. Sebenarnya sih bukan 2010 benar-benar awal sih, masih di 2009 lah. Akhirnya wushu itu. Iya, 2009. Berarti 2009 itu baru masuk ke industri fitness ini. Iya. Itu peralihan dari wushu ke fitness tuh gimana coach rasanya coach? Badan pada sakit-sakit gitu Ya, gimana? kaget, pastinya kaget ya, yang biasanya nendang samsak, mukul samsak gitu kan, terus ngebanting-banting orang. Wah, gitu. serem juga nih kalau ngebanting-banting orang nih. Kan latihannya seperti itu. Terus Iya sih ya. jam rope, skipping terus tiap pagi harus jogging, terus siangnya juga harus latihan, terus ketemu alat ya kan, kita ngangkat narik kayak begitu. Yang dia di pelatnas juga tetap latihan beban, cuman nggak se ekstrim, nggak se intens. Ada, ya maksudnya intensitasnya pasti Ya, nggak beda. seperti ada di gym gitu Iya, ya. betul. Intensnya itu beda, dan badan pasti sakit-sakit lah karena kan penyesuaian. Oh iya betul. Nah, Jadi memilih jalur ke fitness ini karena memang ingin menaikkan massa otot pada Betul. saat itu, Iya. waktu zaman masih menjadi atlet wushu ya. betul sekali. Nah pada akhirnya ketika udah masuk di industri fitness ini, udah merasakan yang namanya dunia fitness, kenapa nggak balik lagi ke wushu atau malah lebih ambil di sini di jalurnya fitness ini? Mungkin karena fashionnya udah nyantolnya di situ kali ya. Oke. Dapat fashionnya di situ, terus lebih ke tingkat kepercayaan dirinya timbul ketika badan sudah berubah. PD-nya lebih. PD-nya lebih membara gitu kan, lebih membara. Berarti wushu itu terakhir 2009. Pertandingan kemana aja? Kalau boleh tahu. Pertandingan Terakhir tanding waktu di wushu. Jurnas. Ke Jurnas. Oke. Pernah ke mancanegara gak coach waktu wushu? Beberapa doang. Oh gitu. Beberapa doang. Waktu itu barengannya siapa coach? Atlet-atlet wushu yang mungkin sahabat majalah fitness bisa tahu gitu loh. Abang Ucok, terus pastinya Bang Jeffrey, terus kalau ceweknya Ani. Nah, itu beberapa. ya. Itu sampai sekarang mereka 3 nama itu masih di Mereka sekarang dunia wushu. Dan saya berterima kasih sama abang angkat saya, Bang Junaidi, yang selalu panggil saya Ping. Itu yang selalu membuat saya kenapa saya ikut wushu? Karena dulu saya dibully, bilang gitu kan, dan dia yang membangkitkan saya untuk berprestasi di situ untuk tanding. Poinnya gini sahabat majalah fitness dimanapun kalian berada, ketika tubuh kita dalam kondisi pada saat itu ya coach, dapat bulian nih dari temen, itu rasanya nggak enak banget tuh. Tapi di satu sisi ada orang yang peduli, ada orang yang care. Dengan kondisi tubuh lu kayak gini, lu harus punya prestasi, kan begitu kan? Betul. Bener gak? Betul. Akhirnya siapa tadi? Siapa Bang Jun? Bang Jun di mana nanti mungkin bisa spill Instagramnya atau apa biar sahabat majalah fitness juga bisa tahu. Dan Bang Jun itu pengen lu tuh bangkit supaya nggak dibully. Betul. Akhirnya dikenalkan dengan wushu. Betul. Ya itu berarti terima kasih buat Bang Jun dimanapun Bang Jun yang ada. Cuman Coach Anas doang yang tahu siapa Bang Jun ini orangnya kan. Dia udah kayak kakak saya. Wah, udah abang lah ya, udah brotherhood banget lah, udah brother banget dia lah ya. Sekarang ada di Kalimantan Barat. Thank you so much, Kak Jun.
Bang Jun yang ada di Kalimantan, salam kenal dari saya di sini dari podcast Majalah Fitness. Berarti dari hal kecil itu aja, berarti kan motivasi awalnya adalah ketika diri lu tuh dibully. Betul. Ya kan, lu punya sesuatu yang gua harus punya prestasi. Iya. Dipupuk, main di wushu. Iya. Ya tadi beberapa atlet wushu yang mungkin masih sampai saat ini masih ada ya. Mereka udah jadi pelatih semua. Udah jadi pelatih, oke. Nah berarti gini coach, berarti dari perjalanan, mulai wushunya itu 2000 berapa berarti? Lupa. Lupa. Gini deh, SD atau SMP atau apalah gitu? SMP. SMP ya, oke. Berarti 2009 itu akhir baru masuk di 2009 2010 masuk ke universitas. Nah, pada akhirnya nyaman. Pada akhirnya nyaman dengan tadi sahabat Majalah Fitness, ternyata dengan punya tubuh yang jauh lebih pede lagi nih badan ya kan. Akhirnya memutuskan untuk meneruskan di industri ini. Iya. Sampai akhirnya menjadi seorang personal trainer. Betul. Nah, sekarang gini. Yang motivasi lu tadi udah Bang Jun di dunia wushu. Tapi motivasi lu untuk masuk di industri fitness itu siapa? Ada nggak gitu? Ada satu orang atau mungkin karena kayak tadi gue pengen naikin massa otot itu kan motivasi. Tapi mungkin nggak ada sosok satu orang yang bisa jadi motivasi lu gitu. Ada 2 orang. Wah, bukan satu ternyata, malah 2. Yang pastinya Beli Aderai sama Bang Ricky Samsuri. Wah, ini kesebut lagi nih legendnya Binaraga ya. Betul, di Indonesia. Legendnya. Mas Ade sama Bang Ricky Samsuri. Ricky Samsuri. Iya. Oh iya, itu mereka tuh legend dua-duanya tuh. Ya kan, semoga Mas Ade sama Mas Ricky Samsuri bisa mampir ke podcast Majalah Fitness nih. Pasti ya. harus dong. Terus gini coach, setelah perjalanan itu pertama kali masih inget gak lu nge-gym di mana? Di daerah Jakarta Timur di Gor Youth Center. Oke. Karena dulu gue tinggal di daerah Otista. Oh, timur sini ya berarti ya? Betul. Iya. Terus itu langsung datang, lu coba-coba alat atau mungkin lu coba butuh personal trainer atau pas datang lu langsung main alat sendiri atau gimana coach? Awal-awal main langsung langsung main alat sendiri karena kan kebetulan waktu pas di wushu kan sedikit udah tahu tekniknya. Ya, tapi nggak seintens beratnya tuh nggak seintens yang kayak bodybuilder pada umumnya gitu kan. Intinya udah ngerti lah. Dasar-dasarnya nih. Dasar-dasarnya. Terus baca-baca majalah. Dulu zamannya kan masih majalah. Teknik-tekniknya belum begitu ada YouTube lah. Terus Instagram. Oh iya, konten-konten gitu. YouTube tuh kayaknya dulu belum ada. Ada mungkin cost tapi nggak terlalu booming ya. Dulu tuh kita cuma taunya dari itu. Ya benar majalah tuh. Iya, majalah. Iya coach benar. Dulu yang Pak. Nah, boleh itu sebutin nggak? Boleh nggak apa-apa. Ya, Gua sih di sini open ya. Yang gua inget itu ini coach apa tuh? Ultimate. Sportindo Magazine. Nah, itu. Oh iya, gitu tuh dari situ ya? Dari situ. Terus belajar pola makan segala macem. Oke. Baru. Nah, dari perjalanan wushu masuk ke dunia fitness sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi personal trainer tuh itu gimana perjalanannya coach? Karena kan buat gua gini loh. Emang olahraganya tuh luar biasa. Dari yang lu dibully masuk wushu sampai lu masuk industri fitness sampai akhirnya lu memutuskan sampai dengan saat ini menjadi seorang personal trainer. Iya. Tadi motivasinya di bodybuilding adalah di Binaraga adalah Mas Ade sama Mas Ricky. Iya. Nah, kenapa memutuskan untuk menjadi personal trainer? Memutuskannya karena mungkin satu cuan. Pasti itu dong yang dicari dong. Benar, cuan dong. Setuju gak nih? Komentar coba sahabat Majalah Fitness. Dan lebih memotivasi orang untuk lebih hidup sehat. Nah, itu gue setuju. Itu lebih memotivasi untuk merubah orang hidup sehat. Ah, ini luar biasa nih. Gua salut coach. Ketika lu memberikan statement kayak gitu, gue salut. Kenapa? Berarti lu adalah orang yang mempedulikan kesehatan orang lain. Karena lu ngerasa kesehatan lu juga udah bagus nih, ya dengan perjalanan tadi ya, dari yang sebelum wushu lu dibully gitu kan, sampai akhirnya lu memberikan, gue pengen dong orang lain juga kayak gue ngerasain, bener gak kayak gitu? Terutama keluarga dulu sih. Ya betul. Nah setelah jadi seorang personal trainer, ada gak sih coach pengalaman yang mungkin bisa diceritain di sini? Ada klien tuh yang apa ya?
yang aneh gitu loh. Aneh dalam artian gini, mungkin ya mau sore nih ya, ya kan. Kadang ada klien tuh yang pengen gini, harusnya gue pengen instan dong gitu loh. Oh banyak. Dari yang pengen 3 bulan langsung jadi, terus bilangnya, coach, gue nggak mau ya badan gue gede-gede gitu kan kayak Bang Aderai. Terus gue mau ya 3 bulan atau 2 bulan jadi cepat, bilang gitu kan. Banyak. Itu lo menyikapinya gimana, coach? Gue menyikapinya adalah nggak segampang itu. Iya betul, memang. Nggak segampang itu membuat badan seperti beli Aderai. Nggak segampang itu kita membalikan kayak telapak tangan. Kita butuh proses. Betul. Kita butuh proses. Mau pakai PED pun itu tetap kita butuh proses. Prosesnya itu disiplin. Disiplin dari pola makan, istirahat, nutrisi, itu butuh yang namanya itu. Nah, ini kalau apa yang disampaikan dari Coach Yohanes nih, gue jadi ingat beberapa video kita sebelumnya, kalau sahabat Majalah Fitness masih ingat, videonya waktu gue sama Coach Adiano Fali. Yang penting itu makan lu, ya kan, terus olahraganya benar sama istirahat. Betul. Karena ketika lu mau instan, lu nggak bisa ngejaga ini, percuma. Betul sekali. Dan kalau masih ingat, ada kutipan yang pernah gue sampaikan di video sebelumnya itu kan, bahwasanya lu nggak bisa ngelihat langsung mau cepet segala macem gitu loh. Nggak ada, semua butuh proses. Ya mohon maaf ya, Mas Ade nih beli Adera itu juga kayaknya nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, coach. Tahunan. Makanya bisa jadi legend yang seperti saat ini. Semuanya kayak gitu. Itu ada nggak klien yang tiba-tiba baru sekali 2 kali nyerah? Ada juga, ada karena badannya dibilangnya sakit-sakit. Tapi maunya instan. Oh, kembali lagi ke situ. Iya, tapi maunya instan. Ada seperti itu. Bukan 1-2 orang. Banyak orang. Banyak, sampai akhirnya ya suntik botox lah, apa segala macam. Sampai suntik lemak, kayak gitu-gitu. Terus ya sudah. Ada ya kayak begitu ya? Ada seperti itu. Gue pikir kalau cuman yang pernah gue tahu, ya mohon maaf ya. Ketika dia pengen cepat menggunakan secara instan gitu kan, nggak yang natural gitu kan, dia pakai apa-apa suntik. Kita sempat kemarin pembahasan juga sama Coach Adia itu ada beberapa suntik-suntik apa gitu kan. Itu ada juga yang kayak begitu? Ada. Request begitu ada? Ada request kayak gitu. Ternyata nggak kaleng-kaleng juga nih ya, pengalaman-pengalaman kayak gitu ya? Banyak. Ada yang dia bilang, bisa nggak 2 bulan jadi? Saya bilang, nikmati. Tadi dulu nih 2 bulan jadi maksudnya konteksnya gimana nih? Jadi masa otot naik, terus perut six pack. Terus saya bilang nggak segampang itu. Iya. Yang ada lu mati, modar. Okay. Ini disclaimer ya, sahabat Majalah Fitness. Apa yang disampaikan sama Coach Yohanes itu maksudnya gini. Ketika kita memaksakan diri untuk menjadi punya tubuh yang instan tadi kan, jangan sampai kita menggunakan, ya mohon maaf, gue bisa sebut obat-obat atau hal-hal yang merangsang hormon kita. Gue setuju ketika tadi Coach Yohanes disclaimer sekali lagi, lu mati, itu memang salah satu hal yang bahaya ya, Coach. Dan kalau kita nggak munafik ya, kalau misalnya pun mau pakai PED pun nggak segampang itu. Oke. Kita harus disiplin dari pola makan. Nah, kan kembalinya ke situ lagi. Ke disiplinnya itu, ke pola makan, pola istirahat, nutrisi kita. Emang mentang-mentang kita pakai PED gitu kan, kita langsung jadi? Enggak. Lo pakai PED tapi ketiganya betul. Nggak diaktifin? Betul. Setuju. Yang ada badan lo rusak. Kita nggak usah munafik gitu kan, badan kita rusak. Yang ada, ya kenapa? Racun yang kita masukin, tapi kita nggak disiplin. Iya betul. Percuma. Betul. Satu buang-buang duit, ya kan. Kedua, jadi kagak ngerusak badan. Iya. Betul. Benar kan? Oke. Jadi itu pembahasannya memang agak sedikit Gue bilang Coach? Ya mungkin dejavu kali ya, hal kayak gitu ya. Iya, sebenarnya ada. Yang berhasil mungkin ada, tapi kan kita juga harus lihat juga berhasil itu bukan pada saat ini, tapi kan efek bertahun-tahun ke depannya kita nggak pernah tahu. Betul. Ya kan? Betul. Ya mohon maaf, hal itu
kembalinya ke diri masing-masing aja deh. Iya. Tapi sebagai seorang personal trainer, lebih baik menyarankan untuk tidak menggunakan hal itu. Iya, kita belajar dari disiplin dari ketiga hal dasar dulu. Iya, pola makan, istirahat sama latihan ya, olahraganya. Itu. Karena nanti ketika pola makan, pola istirahat, pola latihan udah terjaga, muncul pola keempat nih coach. Kalau menurut gua, pikiran, betul. Ya kan? Betul, pikiran. Makanya kalau pikiran itu dalam dunia fitness tuh, apalagi kalau mau diet ataupun bulking, kita harus happy. nah tuh catat Kita ya. harus happy. Buat sahabat majalah fitness, kita harus happy. Iya, karena kenapa? Segala sesuatu penyakit itu didasari dari pikiran kita. Setuju. Pikiran kita, ya kita lagi stres, kita kan semua hidup itu kan up and down kan. Betul. Jadi kita harus ngebawanya tuh, ya walaupun lagi down kita tetap happy. Karena kenapa? Biar badan kita juga tenang, enak. Iya. Gitu. Ya seperti kemarin pembahasan sebelumnya juga kita pernah ngebahas masalah ketika tubuh kita lagi on progress ya. Apalagi kalau lagi diet segala macam, memang butuh yang namanya ada fase di mana ada karantina. Iya. Ada fase di mana kita tuh butuh sesuatu yang buat tubuh kita sendiri nih, kita yang tahu kan ya. Iya. Ya, apalagi nih yang kita butuhin. Kan kayak gitu kan. Betul. Ya happy ya salah satunya. Salah satunya Gitu. happy. Terus gini coach, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih lu punya klien yang tiba-tiba udah bayar PT-an nggak jelas, nggak datang-datang apa segala macam? Pernah ngalamin? Ada. Satu kali. ternyata sahabat majalah fitness ini ya, maksudnya masalah-masalah gitu tuh kayak banyak gitu ya, Banyak. complicated banget ya. Problematikanya banyak. Yang instan ada, Yang satu kali datang ada. yang satu kali datang. Padahal udah bayar. Iya. Ya cuman- kita udah ingetin alasannya apa namanya, sibuk dan ya apa ya, kita kan juga sebagai personal trainer ada masa expirednya kan. Iya, Biar kenapa dibilang ada masa expirednya, biar klien kita disiplin. Oh iya, secara profesional memang harus seperti Iya, itu, Coach. Setuju gua. Kita harus apa namanya, ada masa expirednya biar dia itu disiplin gitu. Oke, kemarin gua sempat nge-spill story lu, kalau nggak salah lu Lagi jalan-jalan? Bukan. Oh, bukan. kalau jalan-jalan gua nggak mau cerita di sini. Oh, kira. Lu main futsal ya? Futsal udah enggak. Lah, terus kemarin yang gua lihat apa? Mini soccer sama lapangan bola besar. Wih. Buat Berarti- kardiovaskular. Oh, oke. Kardiovaskular, Setuju. kardiovaskular. Berarti kardionya ngambil dari situ ya? Kardionya ngambil dari situ dan paling Muay Thai gitu. Awalnya lu main, berarti kan futsal dulu nih sebelum ke mini soccer. Awal muasalnya tuh lu main futsal tuh lu diajak teman atau memang lu punya hobi bola gitu loh? Emang hobi bola. Oke. Karena emang cinta gue juga selain di bela diri, hobinya bola. Dan itu menjadi atlet yang tertunda. Atlet timnas yang tertunda. Oh gitu? Iya. Harusnya masuk timnas? Enggak. Oh enggak. Maksudnya nyalurin hobi aja. Oh nyalurin hobi aja. Gue berpikir lu ikut timnas gitu Enggak. loh. Tapi kan awalnya wushu. Iya. Terus masuk ke industri fitness. Iya. Tapi bola itu memang ya sebenarnya gini ya, basic ya sahabat majalah fitness dimanapun kalian berada. Bola itu buat anak laki-laki kayaknya dimanapun. Passion. Emang, iya. Passion. Dari kita kecil zaman SD, zaman SMP, Iya. ya mohon maaf, gue tinggal di perkampungan gitu kan. Iyalah. Sama. Kita pasti main bola. Main bola. Di mana ada gang kosong dan lapangan kosong, jalanan kosong itu pasti ada. Betul. Ada anak laki. Setuju. Main Pasti ada bola. anak lagi main bola. Mau berdua, mau tiga, Iya. berempat, nggak mungkin. Pasti ada. Iya. Bener, setuju gue. Karena memang basic kita dari kecil main bola. Iya, karena emang kecintaan kita sama dunia sepak bola tuh Tinggi ya. menggebu-gebu. Iya. Mau jadi timnas tapi nggak bisa. Makanya saatnya ada fasilitas mini soccer, terus lapangan gede, ya udah. Tapi pengalaman coach, ketika lu tadi lu bilang apa, futsal, mini soccer atau lu main bola, pengalaman yang pernah lu alami, lu pernah cedera gak? Pernah. Wah, ini nih, dislokasi, astagfirullahaladzim. Engkel. Wih, gimana itu? Waktu itu lagi mau kompetisi apa namanya, antar sekolah lah, ya internal sekolah. Oh, zaman sekolah nih. Enggak di Apa nih? Kuliah? masih di beberapa tahun ini lah, 2023 lah. Oh gitu, Nah, oke. nah itu internal sekolah, bilang gitu, nggak perlu gue sebutin lah sekolahnya lah ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, apa namanya, tanahnya lagi jelek.
tanah lapangannya lagi kontur jelek. tanahnya, Ya, kultur tanahnya tuh lagi jelek. Nah, bagus. emang mungkin lagi kita nggak tahu ya musibah ya. Ya betul. Nggak ada yang bisa dihindari. Kaki kanan gua dislok. Itu ketika lu lagi bawa bola atau Nggak, baru mau lari seperti biasa. Jadi tanpa ada bola? tanpa ada bola. Lu lari nyangkut di tanah? Ya, jadi ngindarin lawan back. Gue ngindarin dia, posisinya dia tuh di tengah, gue mau ke kanan. Gitu. Gua kalau udah ngomongin dislok itu udah ngebayangin udah. Ya, sampai ya nantilah ada. Saya kasih fotonya. Nanti ya tim ya masukin itu kalau memang ada Ngilu. foto ada. Iya, Ngilu. serius sih gue udah merinding sebenarnya ngomongin kayak gitu. Ngilu gitu. Iya, pasti. Tapi dari situ buat Tapi nggak kapok ya? Nggak kapok dong. Nggak Nggak kapok dong. Karena ya bersyukurnya kenapa gue latihan beban itu semakin termotivasi, bukan berarti gue untuk ngebagusin badan juga. Itu Iya. untuk ya ini gue Kekuatan tubuh ya. tertolong sama otot Iya, dan kekuatan tulang. tubuh. Iya. Kenapa Betul. gue lebih suka sekarang nge-gym? Oke. Fondasi gue kuat. Nah, itu kata dokter. Itu di klinik SOS ya. Boleh kan sebutin ya? Nggak apa. Klinik SOS itu dokternya orang luar sama orang Indo. Nah, gue lupa nama dokternya siapa. Mereka berdua ngomong, "Pak, kamu tertolong sama otot dan tulang yang kuat karena kamu nge-gym." Iya, karena ketahanan berarti. Iya, Ketahanan dan kekuatannya. iya. Kalau orang yang biasa-biasa aja, kemungkinan itu patah Oh. kaki. Wow. Udah dia bilang itu dislokasi. Itu paling fatal. Dislokasi paling fatal yang dia pernah temuin selama Patah. 112 kasus. Patah. Pasti patah. Oh. Karena ya otot sama tulang kuat, ya cuma dislokasi doang. Dan itu dislokasinya juga paling parah. Gua kalau ngomong ini kayak begitu ngilu beneran serius. Nanti dikasih lihat fotonya, biar ngerasa. Ngilu maksudnya. Biar sahabat majalah fitness bisa tahu juga ya. Ya, biar Gimana rasanya gitu kan. gimana rasanya. Tapi Berarti cerita paling serunya tuh tadi masalah dislok. dislok. Ya, terus lu pernah punya cerita yang happy nggak? Maksudnya gini, pernah menciptakan gol dalam jarak 5 meter, lu pernah ngalamin kayak gitu loh? Lu cetak gol gitu kan, masukin bola ke gawang itu dalam jarak jauh, yang jadi gol spektakuler gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling kayak free kick aja sih. Free kick mungkin semua orang bisa kali. Iya. Ya free kick aja. Nggak. Standar lah itu lah ya. Standar. Itu aja. Terus gini coach, diawali dari wushu, Ya. terus disambung dengan fitness. Saat ini main di mini soccer atau di bola lah, kita sebutnya di bola lah ya. Dari ketiga cabang olahraga itu, koneksinya apa sih coach? Main wushu, lu main olahraga angkat beban, lu main olahraga sepak bola. Dari ketiga ini menurut lu sendiri koneksi antara ketiga cabang olahraga itu apakah? Itu seperti apa gitu loh? Apakah ya kayak tadi lu bilang menambah kekuatan atau seperti apa? Satu, untuk pribadi itu jadi kuat mental. Itu satu, kuat mental. Fisik juga bagus. Berarti pertama itu gua setuju nih. Mental health-nya itu Mental health-nya itu terbangun. ya. Terus fisik kita juga terbangun. Tingkat kepercayaan diri kita terbangun. Terus yang pastinya kita lebih disiplin. Oh ya, pasti. Disiplin. Terus kita bertemu sama orang-orang yang kita tidak kenal. Jadi kita tambah wawasan. Kita bertemu teman-teman yang senior, yang lebih pengalaman, nambah wawasan lagi. Iya. Gitu. Itu luar biasa tuh coach. Kalau kita ketemu sama senior, kita nambah wawasan lagi. Minimal ada satu dua ilmu yang bisa kita bawa pulang. Iya. Buat gue tuh bahasanya gitu kan. Betul. Kayak gue hari ini ketemu lo ya. Pelajarannya pasti gue punya tuh nih. Menarik kesimpulan ketika nanti kita udah selesai dari podcast ini, gue akan menarik kesimpulan. Oh ternyata olahraganya itu dari ketiga itu tuh punya berkesinambungan gitu loh. Dari yang tubuhnya sekian, main fitness jadi begini. Ternyata olahraga fitnessnya itu mendukung untuk main bola. Iya.
Setuju gak? Betul. Bener gak kesimpulan gue kayak gitu? Betul. Iya kan? Betul. Terus gue sekarang mau, oh iya gini, sahabat majalah Pites, lu bolehlah spill akun sosial media lu. Oh, oke. Biar di follow nih sama sahabat majalah Pites. Karena gue yakin pasti aktivitas lu akan ada di situ kan? Pasti. 90% ada di Instagram. Instagram. Kalau Instagram di Yohanes_El_Nino_Sukma. Ulangin. Yohanes _El Nino _Sukma. Lumayan panjang sahabat majalah Pites. Nanti kita itu aja di caption kita kasih ya timnya. Nanti di caption kita kasih Instagramnya Coach Yohanes ya. Iya. Terus masalah lifestyle dan filosofi hidup saat ini Coach. Dengan lu saat ini ada di cabang olahraga ini, lifestyle lu seperti apa dan filosofi hidup lu saat ini seperti apa Coach? Lifestyle gua adalah hidup untuk keluarga. Wow. Keren. Karena kalau kita cari rezeki, kitanya sehat, gampang Ya. dapat rezekinya. Betul. Kita jauh dari penyakit, Iya. kita lebih semangat untuk beraktivitas, itu. Terus tadi apa? Sama Filosofi hidup. Filosofi gue adalah apa ya? Kalau dibilang tuh lebih memotivasi orang untuk hidup lebih sehat lagi. Iya. Karena betul. sehat itu mahal. Setuju. Pengalaman gue ya Coach, after COVID ya, Ya. itu orang sekarang udah melek. Ya, Saya betul. Itu setuju banget. Setuju banget. Iya. Setuju Itu banget. melek banget sama yang namanya Bener-bener kesehatan. namanya kesehatan. Iya. Itu setuju. Kita dibantu juga sama COVID untuk Iya. menyadarkan sehat itu tuh penting. Iya. Betul. Itu. Nah, gini sahabat majalah Pites, gua 2 hari atau 3 hari yang lalu, ini gue sedikit cerita ya sahabat majalah Pites ya sama tim juga nih. Ini semoga jadi buat gue sendiri juga ini shock gitu loh, gue dengernya shock. Gue punya anak. Tiba-tiba anak gue ngomong gini, nggak tahu dari mana gitu, asal tiba-tiba lagi di mobil kok. Aku mau tanya dong, kalau obat untuk tidak kena sakit ginjal itu apa ya? Untuk tidak kena sakit ginjal itu apa ya? Makanannya, makan apa? Terus bagaimana? Gue berikan penjabaran pelan-pelan nih. Iya. Ginjal itu seperti ini, seperti ini. Kalian tahu sahabat majalah Pites, ketika pada akhirnya gue nanya, kenapa kamu nanya masalah sakit Seperti itu. ginjal? Iya. Hal seperti itu. Dia ngomong apa? Aku udah hampir 3-4 hari ini di sosial mediaku itu banyak usia-usia di bawah 20 tahun, 25 tahun, mereka lagi cuci darah. Aku punya perasaan takut. Itu Coach. Ya. Karena sama di sosial media banyak banget hal seperti itu. Terutama di usia anak-anak sekarang tuh Iya, 25 tahun Coach. ke bawah lah ya. Iya. Karena ya lifestyle kita tuh kebanyakan penjual tuh kebanyakan yang jual manis-manis. Ya itu betul. Ini benar nyata. Gua atau 3 hari yang lalu Coach. Iya. Anak gue ngobrol begitu. Gua nggak tahu dia tuh tiba-tiba ngomong gitu. Terus aku harus makan apa? Terus aku harus minum apa? Ya. Ya kan? Ya gue memberikan pemahaman supaya dia masuk dengan anak usianya dia gitu. Benar. Kamu harus lebih minum air putih dibanyakin. Kamu harus lebih banyak kardio, kamu Iya. olahraga. Ya minimal kamu di rumah ada sepeda, kamu sepedaan sama teman-teman atau kamu jogging di depan rumah, jalan keliling. Main bola, kalau- Nah gitu kan. Anak gua perempuan kan. Oh ya udah main karet. main karet gitu kan. Ya ada, main karet tim ada yang senyum-senyum nih. Kayaknya masa kecilnya main karet nih. Ya, main tak umpet. Jadi maksud gue gini, berarti kan tingkat sakit khususnya yang anak gue tadi cerita itu, Coach, mereka usianya masih muda udah cuci darah tuh saat ini lagi luar biasa nih. 75%. Ah iya, 75%. luar biasa ya. Iya. 75%. Dan ini cerita juga. Waktu pas ngantar mertua lagi sakit, namanya juga kalau mertua itu udah usia ya. Baru-baru ini juga HD terus kan ya. HD terus di rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Nah, gue nemuin anak usia 18 tahun. 18 tahun? Ya,
namanya nggak perlu gue sebutin. Oke. Cuci darah. Oh, 18 tahun, 18 tahun. cuci darah. Cuci darah. Gara-garanya keseringan dan makan yang manis-manis. Oke, makan minum. Makan minum yang manis-manis dan minum yang kemasan. Kita nggak usah sebut lah ya, Iya, apa kemasan. gitu. Pokoknya makan minuman kemasan. Minuman kemasan. Yang mungkin apa ya? Kan memang kadar gulanya tinggi. Kadar gulanya tinggi gitu. Nah makanya ya ini kutipan yang pernah gua kasih tahu ya sahabat Majalah Pitas waktu gua lagi podcast sama Coach Adrian Novali Iya. itu kutipannya gini, jangan lihat di mana tempat kamu berlatih, tapi lihatlah bagaimana isi dapurmu. Betul. Itu betul sekali. Setuju. Betul, setuju. Itu Coach. Akhirnya ya jujur gua nih sama keluarga gitu kan ya, untuk menerapkan pola hidup sehat pun udah mulai nih. Sebenarnya bukan mulai sekarang, udah dari jauh-jauh hari, udah lama gitu kan. Kita udah mulai mengurangi yang manis-manis. Ya, jujur gue kalau datang ke rumah tuh ada tamu atau apa, baru tuh gue bisa menyediakan yang manis-manis yang berbentuk gula. Tapi untuk etis hari-hari sih udah mulai berkurang. Lo percaya nggak di rumah gue nggak ada gula? Nah, ini lebih, aduh keren juga. Kayaknya gue harus contoh nih. Di rumah gue nggak Terus ada gula. manis-manis lu ambil dari apa? Stevia. Buah. Oh, stevia. Oke. Iya, Madu? stevia. Madu yang benar-benar madu alami. Ya, madu asli lah ya. Di rumah tuh nggak ada gula. Bener-bener nih. Benar-benar nggak ada gula. Udah 8 tahun ini Wow. nggak ada gula. Jadi gue kalau Berarti minum kopi, sorry, kan gula udah nggak ada. Berarti lu nggak pakai beras putih? beras putih ya, karena kan apa namanya buat anak-anak juga sedikit. Paling sama Oke. basmati. Oke. Basmati. Itu saat ini? Iya. Udah jalan 8 tahun. Intinya gula enggak. Tapi oke, Coach, mungkin kita bisa, sahabat Majalah Pitas, mungkin kita bisa ya ngejaga nggak pakai gula saat di rumah. Tapi untuk godaan di luar gimana, Coach? Godaan di luar pasti ya, namanya juga kita pengen kan. Contoh mau martabak. Betul dong. Terus mau apa namanya kayak snack-snack ringan. Ya secukupnya aja. Secukupnya aja. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, ketika contoh gini, ketika ada buat diri kita saat ini, kita lagi menjaga pola makan kita segala macam di rumah oke. Ya. Kita bisa menjaga nih. Tapi ketika, mohon maaf, ketika kita ketemu ada undangan hajat misalkan Iya. gitu ya, entah persepsi atau apa, pasti tuh makanan itu ada, Coach. Tapi gue belakangan ini Nggak datang hajatan? datang. Dan kalau misalnya kayak kondangan atau apapun itu kan, itu gue pilih-pilih makannya. Oh, Kalau perlu cuman ya minum doang. Karena kenapa? Udah hampir 2 tahun ini bawa bekal mulu. Oke. Oh ya, Bawa oke. bekal Berarti mulu. itu yang, ya itu dia tadi gue bilang, lihatlah isi dapurmu. Iya. Akhirnya pada akhirnya lu ngebekal, bawa Meal bekal plan, ya. meal plan aja. Iya, benar. Meal plan. Boleh spill nggak meal plan lo ke sahabat Majalah Fitness? Boleh. Hari-hari. Kalau hari-hari. Iya. Hari-hari pagi biasa kopi hitam, Oke. No sugar. no sugar. Oke. Ya americano. Amerika disebut. Yoi. 6 telur. 6 telur tuh dalam dimasaknya seperti apa? Direbus? Bukan atau di dikukus? apa namanya? Kalau gue biasanya tuh Omelet? buat kayak omelet. Oke. Omelet atau scramble egg. Oke. Lemaknya gue ambil dari alpukat, 2 atau 3 alpukat. Itu buat itu, sama brokoli. Untuk Itu pagi ya, pagi Itu ya. pagi. Ulang. Apa tadi? Scramble egg. Scramble egg. Terus, lemaknya dari alpukat. lemaknya dari 2 alpukat. sampai 3 alpukat. Iya, yang Oke. ukuran gede-gede, besar-besar. Iya, Terus kadang juga nasi. Kalau Nasi nggak ada, putih? iya nasi putih sama sambal pastinya. Itu sih sebenarnya buat rasa kali ya. Iya, buat rasa Sambal doang. ya. Sambal. Terus sama brokoli atau pok choy. Oke, itu pagi ya. Pagi. Terus siangnya? Siang nasi putih pastinya sekitar 250 gram. Dada ayam 180 atau 150 gram. Oke. Terus Pure dada ayam ya? pure dada ayam. Dimasaknya? Apa namanya? Dibakar. Oh, dibakar. Atau pakai marinasi biar simpel. Oke. Terus almond 7 butir.
Almond ya. Almond, kacang almond 7 butir. Segede apa coach? Kacang almondnya coach? Kacang almond apa yang segini. standar aja kecil-kecil segini? Standar, Iya. almond terus sama Standar almond lah ya. almond. Pasti sayuran gua nggak jauh dari pokcoy dan brokoli. Oh, 2 itu aja. 2 itu aja. Tapi at least ketika 2 si brokoli sama si pokcoy itu udah nggak ada, lu pasti punya ada opsi lain. Wih, suara apa tuh? Ada apa tuh? Ada sayur apa gitu penggantinya brokoli sama si Paling gua baby buncis sih. Baby buncis. Paling suka sama wortel. itu. Wortel Kalau wortel mentah, mah udah nggak usah. dicuci aja yang California Kunyah kan. gitu? Kunyah aja ada kayak rabbit. Tapi pare. Pare gue paling suka. Nah, itu. Pare Karena gua paling gini suka. ya, sahabat majalah Pintu Pare, semua. terong, Ya gua iya, paling maksudnya suka. gini. Orang tuh nggak semuanya suka pare, coach. Karena ketika kita makan pare, Pahit. Iya. Pahit. Itu kayak udah ke distract di pikiran tuh, wah ini pahit nih, ini pahit. Iya. Sebenarnya gue juga suka pare, coach. Serius. Tapi kalau gue tuh nggak yang langsung pare, lucu pare dari tanaman dari pohonnya gitu ya, Iya. dicabut, dicuci, terus makan. Iya. Gue nggak gitu. Oh enggak, gue juga. Ya, Paling kayak karena ada juga yang begitu, coach. ada yang begitu. ada yang begitu. Sampai apa? Dia cuman kulitnya, bijinya tuh tetap Ya, dibuang. Kalau kita nggak gitu kan, Nggak gue gitu. tetap dikukus. Dikukus, kadang ditumis. Ya, dengan betul. apa namanya garam tetap ya biasa aja, nggak Ya. berlebihan kayak gitu kan. Udah kayak gitu aja. Iya. Lebih Berarti enak. kita sama nih. Sama. Pun juga pare. Suka pare sama terong. Terus gue lebih suka, nggak tahu kenapa lebih suka sekarang tuh makanan tuh yang kayak pahit gitu kan. Minum kopi tuh harus pahit. Nggak pahit tuh nggak enak. Ya karena mungkin gini, coach. Apa yang lu alami selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, lu sudah menghilangkan gula. Iya. Jadi tes di tubuh tuh beda gitu Benar. loh. Dan pasti lo nggak percaya kalau gue pas ketemu, Gue pasti percaya. Gue pasti pas percaya. ketemu gula, gue pernah minum apa namanya cappuccino. Cappuccino gue minum, kepala gue pusing. Pakai gula. Ya, cappuccino paham lah cappuccino. Iya, kalau iya, gue tahu, iya, kepala iya. gue pusing. Berarti Bener-bener bukan efek cappuccino-nya, Bat. Nggak mungkin efek cappuccino-nya dong. nggak tahu. Intinya kayaknya efek dari gulanya. Wah, berarti udah benar-benar Jadi tuh bulu gue udah nolak gula sampai ya. gue pesen di tukang jamu setiap pagi ada. Jadi itu sebenarnya langganannya temen gue. Terus tiba-tiba gue pengen broto wali lah. Minum broto wali. Wah, itu pahit banget, Iya, coach. tapi nggak terasa di lidah gue biasa aja. Seriously? Kayak minum kopi. Serius, Li? Benar, kayak minum kopi. Kayak minum kopi itu 2 shoot. Wow. Pahit itu, coach. Gua Iya, pernah ngerasain, coach. pahit. Cuman tapi di lidah gue malah enak. Ngerasain itu enak aja. Apalagi kalau misalnya nge-gym, itu harus americano, double shoot, sama kreatin. Wow. Sama kreatin. Kenceng banget itu. Iya, sama kreatin. Gue nggak pakai PWO gue itu selain makan. Wih, berarti PWO lo sebelum latihan kok apa americano, 2 shoot, 2 shoot sama kreatin. Nah, terus sama makan sih nomor 1. Itu untuk 1,5 jam sebelum atau 1 jam atau pas mau latihan minum. Itu moodnya tuh beda. Tapi kalau ketemu manis, lu malah lemes ya, malah pusingnya. Tapi kalau ketemu pahit, energi gue nimbul. Mungkin sahabat majalah fitness ada yang punya pengalaman seperti Coach Yohanes kalau minum yang manis-manis malah jadi pusing atau malah jadi lemes karena kita kayak tubuh tuh udah nolak gitu ya. Nolak sih pasti iya, karena udah terbiasa sama yang mungkin yang pahit-pahit kali ya. Iya, betul. Gitu. Karena lebih enak aja di lidah tuh kayak ngerangsangnya tuh oke. Iya. Feel untuk latihan tuh lebih strong. Maupun rasanya maupun lagi mini soccer, lagi muay thai, terus nge-gym. Tadi dulu. Kok nyinggung-nyinggung Muay Thai? Kayak sekarang lagi Muay Thai juga. Muay Thai iya, karena gue juga ngajar Muay Thai. Nah, kan kebuka lagi nih salah satu. gua apa ya? Maksud gua gini. Lu sebenarnya udah semua cabang olahraga nih, coach. Wushu-nya udah. Ya. Bodybuilding-nya udah. Binaraga. Main bolanya udah. Sekarang lu jadi
Sekarang lu lagi Muay Thai. Muay Thai. Mungkin Muay Thai masih nyambung nih ke Wushu. Mungkin ada beberapa gerakan yang mungkin Betul, sama. Ya kan? sama pun boxing juga iya. Boxing Sejak kapan Coach Muay Thai? Mulai malah aktif. sebelum apa namanya, sebelum bodybuilder itu gua terjun ya, itu Muay Thai, Wushu, boxing udah duluan. Oh, Udah berarti duluan. memang udah basically-nya dari Basically-nya jauh-jauh dari lalu ya. Iya, nah makanya kenapa gua berterima kasih yang gue bilang tadi sama Kak Jun. Iya. Itu dia mengajari gue boxing dan wushu. Dan Muay Thai ibarat kata gue otodidak gitu, dan belajar sampai apa namanya, mau coba ngambil sertifikat langsung di Thailand. Sempat gue ambil sertifikat Untuk di si Thailand. Muay Thai-nya. Untuk Muay Thai-nya, karena apa ya, hampir sama lah itu, dan emang suka aja gue membela diri. Terus gini, ya gue mau tanya gini, prestasi di Wushu yang sampai dicapai sampai dengan saat ini apa? Juara apa selain nasional? Selain nasional Ada nggak? belum sih, Belum. belum. Oke, terus di bodybuilding di Binaraga punya pernah ikut event apa gitu? Terus juara berapa gitu? Event Mungkin bukan Binaraga kali ya, lu ngikutnya body fisik kali ya? dulu zamannya body contest. Iya, body contest, UBC. UBC. Itu pernah ngerasain? Pernah Coach? ngerasain. Pernah ngerasain UBC, dan Tapi dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini kemarin tanding? EIC volley. boleh. Hanya Cuman champion. nggak dapat podium. Ya, tapi kan minimal udah ada di state itu Ya, aja. kalau waktu itu yang prestasinya juara 5 di acara Perbavi. Oh, Perbavi. Ya, men's sport fisik sama men fisik. Tahun berapa? Kalau nggak salah itu 2018. Oke. Ya, sebelum itu di COVID ya. daerah Tangerang. Terus flashback ke belakang lagi 2014 di, kalau nggak salah itu di apa namanya, acaranya UBC di daerah Gatot Subroto, Smesco. Oh, Smesco. Ya, Iya. itu apa namanya, new beginner, juara 3. Juara 3, new Ya. beginner. Nah, berarti kan memang di industri fitness ini punya prestasi, Ya. walaupun prestasinya masih cakupannya Enggak. masih yang Lokal lah. lokal lah ya. Lokal lah. Iya. Nggak kayak senior kita. Tapi kepengen, karena mereka yang memotivasi saya untuk akan terjun di Iya dong, harus dong. Situ. Kayak kemarin, sahabat Majalah Fitness, mungkin gue mau sebelum lanjut ya, Coach, mau Ya. mengucapkan selamat juga untuk Coach Adia Novali yang Ya. kemarin di Hong Kong mendapatkan IFBB Pro. IFBB Pro ya. Ya. Buat Coach Adia Novali, kita tunggu lagi kepulangannya untuk kita podcast di Majalah Fitness menceritakan pengalaman di Hong Kong. Tim nanti dijadwalkan ya ketemu sama Coach Adia Novali ya. Itu luar biasa tuh. luar biasa Itu sekali. berapa seminggu ya tim ya? Waktu terakhir ke Coach Adia Novali kemarin itu seminggu ya? Seminggu belum berangkat ya? Seminggu atau 2 minggu? Seminggu ya? Kurang lebih seminggu kita podcast. Iya, saya lihat kok. Iya, itu Coach ya. Maksudnya gini, seminggu atau 2 minggu lah ya. Buat gue tuh dengan posisi yang hasil di pas hari H di Hong Kong, itu gue ngeliat jauh perbedaannya. Dia di sini duduk bareng gue gitu kan ya. Itu masih biasa gitu, masih belum kelihatan ya, udah terlihat tapi belum terlalu tajam gitu loh definisinya. Tapi pas di sana, pas gue ngeliat di Instagram, di sosial media gitu kan, kok beda ya, cepet banget gitu loh. Gue salut gitu loh. Kerja kerasnya ya. Iya, Mantap, benar. mantap, Dan ternyata itu yang buat gue catatan. Ketika tadi Coach Yohanes, gue juga pengen ada punya prestasi di Binaraga gitu. Pasti harus. Poinnya gini, Coach Adia Novali pernah ngomong gini, usia itu hanya sebatas angka. Betul. Setuju itu. Setuju. Dan dia udah ngebuktiin. Betul. Nah itu, ya mereka-mereka itulah yang membuat gua termotivasi di dunia ini. Iya.
Ya kan, jadi kondisinya memang harus apa ya, konsisten tubuh kita, terus ya tadi lu bilang di awal, pola makan, pola istirahat, sama latihan. Betul. Dan konsentrasi sama pikiran. Kembali ke Muay Thai, ngajar Muay Thai sekarang. Ngajar Muay Thai, private. Nah, sahabat Boxing Majalah Fitness. private. Boxing private, Muay Thai private. Berarti kalau mau Gym private. Kalau mau ngambil jasa personalnya Coach Yohanes gimana? Bisa hubungin langsung di Instagram, spill di Instagram. DM aja ya, DM di Instagram ya, DM Instagram. Jadi sahabat Majalah Fitness yang mau dapat coaching dari Coach Yohanes, mau fitness, mau PT personal trainer fitness, mau apa tadi boxing, mau Muay Thai, silakan DM di Instagramnya tadi, nanti Instagramnya kita tulis di caption. Dan ya gue sih berharap apa-apa yang disampaikan sama Coach Yohanes saat ini tuh sudah bisa apa ya, buat gue tuh prestasi lu, walaupun lu nggak punya prestasi besar, tapi buat gue prestasi pertama, yang kesimpulan dari gue ya, prestasi lu yang pertama adalah lu sudah mendisiplinkan diri, dan mendisiplinkan keluarga. Betul. Dan yang gue salut, no sugarnya itu coach, gue aja gue belum bisa tuh coach. Gue hanya masuk banyak belajar nih gue nih. Ya di balik pikiran juga, kalau menurut gue sugar itu sumber penyakit ya. Oke. Selain pikiran ya, sugar itu sumber penyakit dan bikin keriput kulit. Oh iya? Iya dong. Wah. Berarti yang pengen keriput-keriput, yang nggak kepengen keriput-keriput, berarti sugar harus sebenarnya dihilangkan atau dikurangi sih coach, yang lebih tepat tuh coach? Minimal sih dikurangin lah. Kalau bisa ya nggak sama sekali. Iya, ya mungkin perlahan ya. Perlahan. Kayak gini, kalau yang gue pernah tahu ini coach, gluten. Ya. Gluten tuh tepung dan turunannya. Ya gue nggak kayak tepung tuh kayak misalkan apa ya, tepung dan turunannya lah, entah tepung itu dibikin apa kan kita nggak tahu ya. Betul. Yang paling simpel yang tiap hari pasti kita ketemu adalah roti dan gorengan tuh tepung tuh. Iya. Nah itu juga luar biasa tuh coach. Glutennya itu yang luar biasa tuh. Lo percaya nggak? Gue nggak percaya, gue percaya sama lu percaya. Gue udah nggak pernah makan gorengan di abang-abang pinggir-pinggir. Berarti lebih milih goreng sendiri? Goreng sendiri. Nah itu kan. Goreng itu dia. sendiri. Maksud gue itu tadi. Lihatlah isi dapurmu itu. Iya. Maksud gue gitu. Gue goreng sendiri. Kalau misalnya nih bertamu di rumah teman gitu kan. Lu bawa penggorengan sendiri? Bukan. Ngopi pun gue lebih pilih mendingan disuguhin air putih. Karena gue tahu pasti kopinya Iya. kopi paham. yang ada gula. Kecuali Kita nggak usah sebut kopi yang ada gula itu seperti apa, oke. Iya, yang tapi ada ya gulanya, paham. Gitu. Paling kalau misalnya udah kayak di tempat klien-klien gua itu yang ada alat mesin kopi. Iya. Kopi coach. Baru gua. Berarti ngeracik sendiri tuh dari biji kopi diracik sendiri segala macam. Itu menurut gua lebih sehat sih. Tapi gue salut bener. Dan pelajaran besar buat gue saat ini adalah yaitu tadi kutipan tentang apa isi dapurmu itu gue dapet di lu saat ini coach. Karena apa? No sugar, terus no tepung udah enggak, terus walaupun lu ya tadi lu bilang broto wali itu gue tahu rasanya pahitnya kayak apa, tapi lu menikmati layaknya minum kopi pahit gitu kan. Ya itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Butuh dengan proses. Luar biasa. Ada satu pesan yang mungkin akan disampaikan ke sahabat-sahabat Majalah Fitness coach dari seorang coach Yohanes tentang gaya hidup, lifestyle atau apapun bentuknya coach. Silakan coach. Yang bisa memotivasi sahabat-sahabat Majalah Fitness. Dalam menjalani apapun, mau itu pekerjaan, mau itu gaya hidup. Intinya disiplin. Oke. Disiplin nomor 1. Kita disiplin, kesuksesan pasti kita datang. Wah, luar biasa. Kita disiplin, kesuksesan pasti akan datang. Karena kenapa? Kalau kita nggak disiplin, terus kita nggak sayang sama badan kita,
yang ada tuh bukan yang sehat, sakit. Ya, betul. Yang tadinya kita mau mendatangkan rezeki, kita malah sakit-sakitan. Kita tertunda rezeki kita. Iya, betul. Makanya lebih bagus kita konsisten, terus disiplin. Gua tiba-tiba keinget satu kutipan nih, cuman gue takut salah nyebut nih. Kemarin gue baru baca tuh. Apa tuh? Ya gue lagi inget-inget nih. Gue takut salah sih sebenarnya. Gue beberapa hari yang lalu gue baca kutipan ini gitu loh. Ketika kamu ingin berbuat baik, ya, rezeki sudah menghampirimu, ya kan? Tapi musibah sudah menjauhimu. Ya. Tapi ketika engkau ingin berbuat buruk, rezeki yang menjauhimu, musibah yang akan mendekatimu. Betul. Gue merinding. Itu kutipan yang gue... Betul. Ini gue juga merinding. Jadi sebenarnya simple gitu loh. Hanya, ya itulah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik untuk manusia lain, untuk orang lain, kan gitu kan. Itu simpelnya gitulah. Itu salah satu, ya mohon maaf, itu salah satu memang kita sering dengar gitu kan. Salah satu beberapa kalau kita lagi dengar itu pasti banyak tuh seliweran di sosial media. Cuman itu Coach, ketika kita mau berbuat baik itu rezeki udah nyamperin. Iya. Gue setuju jadinya Coach sama omongan. Jadi intinya dari kita berbuat baik juga sama orang, kita tulus sama orang. Tulus jadi fulus. Tulus jadi fulus. Gitu. Ini udah berapa lama nih tim nih? 5 jam udah. Oh, udah mau sejam ya, nggak berasa ya? Sejam nggak berasa loh. Iya, Coach, plan 2025-2026. Plan 2025-2026. Karena 2025 kan kita tinggal berapa bulan lagi? Iya. 4 bulan lah ya, kurang lebih lah ya. Yap, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Atau lo punya impian besar di 2025? Banyak rezeki pastinya. Amin. Karena yang gue pikirin adalah keluarga. Oke. Pastinya juga sehat. Amin. Jasmani dan rohani. Iya. Itu aja sih dulu. Dan dijauhi sama orang-orang toksik lah. Iya betul. Orang-orang toksik. Setuju. Intinya itu dulu lah. Intinya jasmani dan rohani sehat. Untuk prestasi di 2026 ada pengen ikut event atau mungkin gak hanya di Pitas gitu, mungkin lo pengen punya satu plan dari murid-murid atau member-member yang ikut Muay Thai atau ikut boxing tuh pengen naik di kejuaraan apa? Mungkin ada plan kayak gitu? Kalau ikut kompetisi ada belajar dari pengalaman sebelumnya yang kurang memuaskan di kompetisi sebelumnya. Di 2026 pengen coba ikut tapi benar-benar serius dan fokus. Tapi bukan berarti yang sebelumnya nggak serius kan? Bukan nggak serius sih. Iya. Kurang beruntung aja. Iya. Kurang beruntung. Tapi di 2026 ikut apa rencananya, planning Coach? belum tahu, tapi ada rencana untuk ikut kompetisi. Ada rencana untuk ikut kompetisi. Ya kalau ada pasti Coach 2026. Ada Coach. Oke, sponsor yang mungkin mau sponsori Coach Yohanes nih. Kita kan nggak pernah tahu ya. Iya, kita nggak munafik kan? Iya, nggak munafik kan? Betul. Karena ikut kejuaraan itu butuh yang namanya uang. Effortnya luar biasa. Iya. Gitu, pasti. Walaupun sedikit, yang penting ada. Iya. Gitu. Tapi selama ini kan, ya dari hasil PTN aja juga kan masih bisa mensupport. Ada event-event gitu. Karena gini, ya kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba ada klien yang tiba-tiba, Coach, gua kasih modal deh. Kan kita nggak pernah tahu ya, Coach. Benar. Kedepannya. Mungkin setelah podcast kayak gini nanti kita share di channelnya YouTube-nya Majalah Pitas Podcast, tiba-tiba muncul. Ada nih klien, wah ini ternyata Yohanes punya plan di 2026. Bolehlah gue support. Ya semoga ada hal-hal seperti itu. Amin, pasti. Ya kan? Pasti. Coach, terima kasih. Doanya yang baik-baik. Oke, itu aja ya pesan-pesannya buat sahabat Majalah Pitas. Iya, dan jangan pernah puas sama satu hal. Harus berkembang terus.
Jangan pernah puas sama satu hal dan terus harus berkembang. Ya, Itu belajar, kutip. belajar dan belajar. Oke, ulangin lagi. Jangan pernah puas dengan satu hal dan terus berkembang, belajar, dan belajar. Haus akan belajar. Haus akan belajar. Kutipan quotes-nya dari Coach Yohanes yang bisa kita ambil di konten kita pada saat ini. Ada apa di tim nih? Oh, ada. Oke. Tim bisa banget nih, tim nih. Coach, Apa tuh? aduh, gua pengen nanya juga agak-agak malu nih. Karena kemarin Coach Adia juga datang kemari, ya kan? Kaosnya sama yang lu pakai. Oh iya dong. Oh, Iya dong. itu brandnya gimana, Coach? Lu mungkin bisa spill sedikit tentang brand alat Gorfit, Coach. Oke. Ini yang gue pakai baju Gorfit ya. Iya. Alatnya ada di belakang lu tuh, Coach. Iya. Intinya kalau mau apa namanya mesen alat gym, mau home gym, mau apa namanya Komersial ya? komersial gitu kan, langsung aja hubungi di majalah fitness. Atau mungkin bisa DM. DM saya juga bisa. DM saya juga bisa. Ke Instagram langsung kalau mau kepo-kepo soal alat Alat gym. Ya mau home gym apapun, mau apa namanya? Tadi apa? Komersial gym. Gitu. Komersial gym, hubungin aja. Ini biasanya kalau urusannya udah nge-DM di Instagram nih, itu pastinya best price tuh. Ya, pastinya. Iya kan? Ada price khusus. Iya. Ada price khusus nanti. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat tim Majalah Fitness Podcast. Coach, terima kasih. Terima kasih juga. Gua nggak akan bosan-bosan. Tim gua nanti gue ingetin lagi, undang lagi Coach Yohanes. Karena kan kita nggak pernah tahu nih 2-3 bulan ke depan lu punya apa sesuatu hal yang baru kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Yang jelas kesimpulannya pelajaran yang diambil untuk saat ini adalah poinnya pertama adalah disiplin, Disiplin. konsisten. Betul. Ya kan, dari seorang Yohanes yang dulunya dibully ternyata punya sesuatu yang harus ditunjukkan melalui prestasi dan beliau sudah menunjukkan. Jadi untuk sahabat Majalah Fitness dimanapun kalian berada, ketika ada orang yang membuli kamu, ada yang membuli kalian, lawan. Bukan berarti kita insecure. Iya, lawan dan tunjukkan dengan sesuatu hal yang baik. Betul. Ketika kita tidak bisa melawan, kita mungkin butuh support orang lain. Betul. Ya kan, Coach Yohanes tadi ketika nggak bisa melawan dengan kondisinya bullying seperti itu, ya dia alhamdulillahnya ketemu mentor, ketemu guru lah ya, yang menjadi seorang sahabat juga, menjadi seorang kakak gitu. Iya. Itu luar biasa gitu. Jadi buat sahabat Majalah Fitness juga, ketika ada yang membuli, karena itu bully itu luar biasa, Coach. Buat gua secara pribadi, gua menolak tentang masalah bullying karena beramai di pemberitaan sampai akhirnya, mental. wah mentalnya luar biasa, sampai bertahun-tahun berbulan-bulan nggak berani. Iya. Dan semoga kita dihindari dari orang-orang yang tadi gue setuju, orang-orang yang toksik, orang-orang yang nggak bisa berpikir sehat. Gitu. Iya. Karena hidup kita yang ngatur, hidup kita yang bisa ngejalanin, senang atau susahnya hanya kita yang tahu. Benar sekali. Bener kan? Benar sekali. Orang lain hanya bisa melihat kita dari covernya aja. Iya. Tapi hati kita hanya kita dan Tuhan kita yang tahu. Betul sekali. Itu mungkin kutipan terakhir dari Majalah Fitness Podcast hari ini. Sekali lagi Coach, terima kasih. Thank you. Buat tim terima kasih, buat Gorfit thank you. Official. Ya sekali lagi kalau mau pesan-pesan alat fitness bisa ke DM ke Coach Yohanes atau mungkin bisa komentar atau segala macam. Yeah. Nanti gua masukin juga Instagramnya Coach Yohanes. Izin ya Coach. Ya. Di Silakan, caption silakan. ya. Ya tim di caption ya untuk Coach Yohanes juga nanti dikasih terus untuk Gorfit juga. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hari ini. Ya. Sukses terus, sehat selalu. Thank you. Salam buat keluarga. Salam juga buat keluarga. Tunggu berikutnya lagi datang di podcast. Kalau ketemu, sekali lagi kalau mau cari Coach Yohanes, gue reminder di Fatmawati, di Osborne, Kobuser ya? Ya. Dari Senin sampai Jumat, tapi sore. Sore. Ya, oke. Karena latihannya di situ. Latihannya di situ. Rumahnya perlu di-spill nggak? Daerah-daerah situ lah. Cukup sekian podcast Majalah Fitness pada hari ini. Thank Terima you. kasih Coach Yohanes, buat tim semuanya. Sehat selalu, bahagia, hindari orang yang toksik, disiplin dan fokus. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Gorfit Up Your Level.